Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Selamat berjumpa kembali di channel Roti Hidup, sebuah channel yang kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh semangat untuk hari esok yang penuh harapan. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara terkasih, khotbah singkat hari ini saya beri judul Mengatasi Kecanduan Smartphone pada Anak-anak dengan Bijak. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas hari yang indah yang masih kami terima dan nikmati saat ini. Mengawali hari ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami bermohon, bimbinglah langkah kami hari ini agar selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Terutama berikan hikmat bagi kami untuk membimbing anak-anak kami bertumbuh menjadi dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau. Kiranya Roh Kudus mengisi hati dengan kasih dan sukacita-Mu dan menuntun kami dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tantangan di era modern saat ini yang semakin meresahkan bagi orang tua, yaitu kecanduan smartphone pada anak-anak. Di era di mana teknologi digital merajalela, anak-anak sering terjebak di dalam penggunaan yang berlebihan dan tidak sehat dari smartphone yang mereka pegang. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk membimbing mereka dan mendukung anak-anak kita supaya mereka dapat mengatasi kecanduan HP atau smartphone ini. Saudara-saudara, mari kita membaca Kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Saudara-saudara, pertama-tama marilah kita mengakui bahwa smartphone adalah alat yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan modern saat ini. Namun ketika anak-anak mulai kehilangan kendali atas penggunaannya, itu menjadi masalah yang perlu segera kita atasi. Kecanduan smartphone dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan emosi anak-anak, serta menghambat kemampuan mereka untuk mereka belajar dan berinteraksi secara sosial. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Amsal 3 dimulai dengan sebuah nasihat bagi anak-anak, yaitu, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Tentunya dapat kita maknai bahwa nasihat ini berasal dari orang tua kepada anak-anaknya, dan tentunya nasihat ini didapat dari orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak, yaitu orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang memelihara perintah Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo, yang menulis Kitab Amsal ini. Sebagai orang tua, kita harus memperhatikan bahwa anak-anak seringkali belajar dan melihat contoh bukan saja pada apa yang orang tua katakan, tetapi dari apa yang orang tua lakukan. Oleh karena itu, adalah penting bagi kita orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita di dalam segala hal.
Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak akan melihat dan meniru contoh dan teladan dari kita sebagai orang tua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi bagaimana kita mau membantu anak-anak kita mengatasi kecanduan akan handphone atau smartphone? Saudara-saudara, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, berikanlah contoh yang baik. Sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang baik di dalam penggunaan smartphone. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dan tunjukkan kepada anak-anak bahwa ada kehidupan yang lebih berharga di luar teknologi, yaitu kehidupan atau interaksi langsung dengan sesama kita. Tentunya dimulai dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri, dan terutama dengan Tuhan Allah, Sang Empunya teknologi itu sendiri. Yang kedua, buat batasan waktu yang jelas. Tentukan batasan waktu yang jelas dalam penggunaan smartphone untuk anak-anak. Tentukan waktu yang diizinkan untuk menggunakan ponsel, serta aturan-aturan tentang penggunaan selama waktu makan, atau selama waktu belajar, selama waktu tidur, dan lain sebagainya yang bisa diatur oleh orang tua. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah memberikan alternatif yang sehat bagi anak-anak. Berikan anak-anak alternatif yang sehat untuk mengisi waktu luang mereka selain menggunakan smartphone. Ajaklah anak-anak untuk bermain di luar rumah, membaca buku, berolahraga, atau melakukan kegiatan-kegiatan kreatif yang tidak melibatkan layar smartphone. Langkah yang keempat yang dapat kita lakukan adalah, sebagai orang tua kita harus berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak kita. Buatlah lingkungan yang dapat mendukung komunikasi secara terbuka antara kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita untuk berbicara tentang pengalaman mereka ketika mereka menggunakan smartphone, termasuk bagaimana perasaan mereka, tantangan mereka yang anak-anak hadapi ketika mereka menggunakan handphone. Langkah yang kelima, sebagai orang tua kita dapat memantau penggunaan handphone atau smartphone dari anak-anak kita. Kita dapat memantau penggunaan smartphone anak-anak kita secara teratur dan berikan umpan balik positif kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan ketika mereka melihat handphone. Jika perlu, sebagai orang tua kita mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi atau fitur kontrol orang tua untuk membantu mengatur penggunaan perangkat handphone. Langkah yang keenam yang dapat kita lakukan adalah ajarkan keterampilan hidup sehat bagi anak-anak kita. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya memiliki keseimbangan di dalam kehidupan, termasuk penggunaan yang sehat dari teknologi. Bukan melulu memakai waktu berjam-jam untuk bermain handphone. Bantu anak-anak kita untuk mengembangkan keterampilan hidup sehat, seperti pengaturan waktu, keseimbangan antara otak anak yang tergerus dengan permainan HP, dan kegiatan fisik seperti berolahraga diatur secara seimbang. Langkah yang ketujuh, sebagai orang tua, kita tentunya mendoakan anak-anak kita, memberikan dukungan rohani bagi anak-anak kita.
Berdoalah secara teratur untuk anak-anak kita. Memohon agar Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan dan perlindungan kepada anak-anak kita di dalam mereka menghadapi tantangan yang begitu memikat dan menggoda yang datang dari penggunaan smartphone. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengatasi kecanduan smartphone pada anak-anak bukanlah tugas yang mudah. Tetapi dengan dukungan, bimbingan, dan kuasa doa, kita dapat membantu mereka menemukan keseimbangan yang sehat di dalam penggunaan teknologi. Marilah kita bersama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan anak dan kesejahteraan anak-anak kita, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang tangguh, cerdas, dan bertanggung jawab. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah anak-anak yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami sebagai orang tua untuk membimbing mereka dengan bijaksana dalam menghadapi godaan dan tantangan dari penggunaan smartphone. Berikanlah kami kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih untuk menjadi teladan yang baik bagi mereka. Lindungilah anak-anak kami dari segala kejahatan dan bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi handphone. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kita kebijaksanaan dalam membantu anak-anak kita mengatasi kecanduan smartphone. Marilah kita tetap bersatu dalam doa untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak kita di dalam aspek kehidupan mereka. Tuhan beserta kita semua. Amin.